Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mata kuliah kewarganegaraan. Mata kuliah ini akan mengajak kita mengenal bagaimana seharusnya seorang warga negara, bagaimana interaksinya dengan negara, dan apa yang harus dia lakukan sebagai bentuk konsekuensi dia sebagai seorang warga negara. Pada pertemuan perdana ini, kita akan bahas tentang konsep umum kewarganegaraan. Bagaimana landasan hukumnya sehingga kita perlu mempelajari mata kuliah ini, apa saja tujuannya kita mempelajari kewarganegaraan. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang konsep kewarganegaraan, kita coba sedikit menjelaskan perbedaan antara mata kuliah Pancasila dengan kewarganegaraan. Kalaulah mata kuliah Pancasila lebih banyak membahas tentang ke atas, yaitu Pancasila, bagaimana ideologi negara, identitas nasional, dan seterusnya tentang masalah pemerintahan ke atas, adapun kewarganegaraan lebih pada masalah ke bawah. Bagaimana hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, dan seterusnya. Ini sedikit perbedaan yang cukup signifikan. Kewarganegaraan membahas tentang bagaimana seharusnya seorang warga negara, sedangkan Pancasila lebih pada sistem pemerintahan di negara Indonesia. Kita awali pembicaraan dengan landasan hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di pasal 30 ayat 1, disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam pembelaan negaranya. Setiap warga negara Indonesia perlu ikut andil di dalam membela negaranya, menjaga nama baik negaranya, mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia di mana tempat ia tinggal. Di pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, pendidikan, dan di antara pendidikan yang harus mereka pelajari adalah mempelajari tentang kewarganegaraan, sehingga mereka tahu apa kewajiban terhadap negara dan apa hak-hak yang akan mereka dapatkan di negara Indonesia. Apa tujuannya kita mempelajari kewarganegaraan? Tujuan utama kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air. Kita harus sadar bahwa kita tinggal di sebuah negara yang memiliki aturan, yang memiliki latar belakang, yang memiliki harapan dan cita-cita. Dan perlu adanya kecintaan kepada tanah air di mana tempat kita tinggal. Sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Kailan dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan. Konsekuensi berbangsa dan bernegara, maka kita harus saling komunikasi dan bersosialisasi antara satu warga negara dengan warga negara yang lainnya. Kita harus membangun hubungan komunikasi yang baik. Kita harus saling mengenal antara satu suku, satu bagian,
daerah dengan daerah yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita harus saling menghargai. Kita tahu Indonesia ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan adat, perbedaan bahasa daerah, perbedaan letak, bahkan perbedaan agama. Maka bagaimana terbentuk sikap saling menghargai sehingga suasana yang kondusif tetap dipertahankan dan persatuan bisa diwujudkan. Yang ketiga adalah harus mentaati para pemimpin negara. Karena negara memiliki organisasi, memiliki sistem pemerintahan, memiliki strata di dalam struktur pemerintahannya. Maka seorang warga negara harus mentaati para pemimpin negaranya. Dari level yang terrendah, RT, RW, lurah, camat, seterusnya, sampai presiden. Karena tanpa adanya ketaatan kepada pemimpin, maka sistem kenegaraan tidak akan berjalan, bahkan bisa menimbulkan kekacauan, wal-iyadzubillah. Yang berikutnya, konsekuensinya kita harus berlapang dada terhadap perbedaan yang ada. Karena ketika seorang memaksakan semuanya harus sama, maka yang muncul adalah resistensi, adalah penolakan. Maka kita harus berlapang dada dengan perbedaan-perbedaan yang ada di negara ini. Bahkan perbedaan ketika bisa diarahkan justru menjadi sebuah potensi besar, menjadi sebuah peluang untuk bisa membangun negara yang besar karena keanekaragaman yang ada di dalam negara ini. Kemudian yang terakhir, harus menghilangkan fanatisme kesukuan. Tidak boleh suku tertentu merasa lebih tinggi dibandingkan suku yang lainnya karena itu akan memicu perpecahan. Kemudian tujuan pembelajaran kewarganegaraan adalah agar kita cinta kepada tanah air. Sehingga hendaknya dengan kecintaan tersebut menumbuhkan sikap loyalitas kepada negara ini. Ada rasa kebanggaan dengan negara tempat ia tinggal. Dia ingin memberikan kontribusi kepada negaranya. Hendaknya menumbuhkan kesadaran untuk menolong orang lain, terutama menolong orang-orang yang sebangsa dan setanah air dengan kita. Dan hendaknya menumbuhkan semangat untuk membela negara ini. Ketika dalam kompetisi besar dunia, Asia Tenggara, maka semangat untuk membela negara, menjaga nama baik negara itu muncul karena ada kecintaan kepada tanah air. Kemudian kita juga melihat tentang bagaimana perspektif Islam melihat salah satu poin di dalam masalah kecintaan terhadap negara. Tentang masalah cinta, kita coba menariknya di dalam konsep Islam. Kecintaan di dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mahabbah wajibah, yaitu kecintaan yang wajib. Kecintaan yang wajib adalah kecintaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, dan orang-orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kecintaan yang wajib ini harus dimunculkan pada diri seorang hamba. Karena seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya cintamu adalah cinta yang tulus, niscaya engkau akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap zat yang dicintainya sangat mentaati. Ketika dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan ini kecintaan yang wajib yang harus ada pada diri seorang muslim. Yang kedua adalah mahabbah tabi'iyah mubahah, yaitu kecintaan yang secara tabiat yang diperbolehkan. Seperti cinta kepada orang tua, cinta kepada keluarga,
cinta kepada harta, cinta kepada pekerjaan, dan yang lainnya. Maka pada asalnya diperbolehkan selama terpenuhi dua syarat. Yang pertama, tidak boleh menyamai dengan mahabbah wajibah. Dan yang kedua, tidak boleh ada unsur ketundukan dan pengagungan di dalamnya. Hukum asalnya, kecintaan tabiat diperbolehkan selama terpenuhi dua syarat tadi. Kemudian yang ketiga adalah mahabbah syirkiyah. Itu kecintaan secara tabiat yang di dalamnya terdapat pengagungan terhadap sesuatu yang dicintai. Apalagi sampai menyamai pada derajat mahabbah wajibah. Maka ini bisa masuk pada tingkatan mahabbah yang syirkiyah, itu mahabbah kecintaan yang syirik yang dilarang oleh agama. Inilah 3 pembagian cinta menurut agama Islam yang mulia berdasarkan nas-nas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita coba mendialogkan dari konsep umum dan konsep Islam. Kecintaan terhadap tanah air merupakan fitrah manusia. Seorang yang dilahirkan di suatu tempat, maka secara fitrah dia akan mencintai tanah airnya, mencintai tempat kelahirannya. Kecintaan dalam Islam terbagi menjadi 3 pembagian. Ada yang mahabbah wajibah, ada mahabbah tabi'iyah mubahah, dan ada mahabbah syirkiyah. Maka kecintaan terhadap tanah air merupakan fitrah manusia. Kecintaan yang mubah, namun jangan sampai masuk dalam kecintaan yang dilarang oleh agama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ingat para ikhwah rahimani wa rahimakumullah bahwa untuk konsep-konsep umum silahkan antum browsing, antum cari, antum baca referensi-referensi di mata kuliah ini semampu antum. Setelah itu tarik satu poin penting bagaimana Islam melihatnya, konsep Islamnya bagaimana. Di konsep Islam antum datangkan firman Allah, sabda Rasulullah SAW, perkataan para ulama. Firman Allah lengkapi dengan tafsir Al-Quran, sabda Rasulullah SAW lengkapi dengan syarah hadis yang disebutkan oleh para ulama. Ingat, poin yang antum tarik dalam perspektif Islam bukan judul makalah antum, bukan subjudul makalah antum, tapi hanya poin, yaitu bagian yang antum rasa penting dan bagaimana Islam melihatnya. Setelah antum memaparkan penjelasan tentang konsep umum, tarik beberapa poin. Contohnya dalam pembahasan kita ini, kita telah menjelaskan tujuan mempelajari kewarganegaraan, di antaranya adalah untuk menumbuhkan kecintaan kepada tanah air. Kecintaan terhadap tanah air ini, kata cinta itu dilihat dalam perspektif Islam. Dalil-dalilnya, pembagiannya, penjelasan para ulama, kemudian didialogkan. Dalam dialog teori, harus memunculkan 2 hal. Yang pertama adalah titik persamaan, dan yang kedua adalah titik perbedaan. Sehingga kita bisa mendudukkan permasalahan secara proporsional, mana yang sama dengan konsep umum, dan mana titik perbedaan dengan konsep umum yang sudah diperbandingkan. Semoga bisa dipahami. Ini merupakan kuliah perdana kita. Silahkan diikuti kuliah-kuliah berikutnya. Semoga banyak kebaikan yang akan kita dapatkan, faedah-faedah yang akan kita rasakan dari pembelajaran di mata kuliah ini. Sebagai penutup dari perkuliahan kita, ada sebuah pesan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tauhid Awalan Ya Du'atal Islam. Beliau mengatakan, aqimu daulatal islami fi nufusikum takum lakum fi aradikum. Tegakkanlah daulah Islam pada diri-diri kalian, niscaya akan tegak daulah Islam di bumi kalian. Kalau kita menginginkan tegaknya syariat Islam, maka kita mulai dari diri kita sendiri, sehingga pada saatnya bumi ini akan menjalankan syariat Islam secara sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.